Oke. Halo semuanya, apa kabarnya nih? Luar biasa. Yes. Sekali lagi dong, apa kabarnya nih? Luar biasa. Yes. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, gak ada lagi yang main-main. Kita mau sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini Kau boleh kumpulkan kami Tuhan untuk sama-sama beribadah Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, sehingga minggu ini kami masih sama-sama beribadah bersama teman-teman kami melalui online Tuhan. Sebentar kami akan lebih lagi Tuhan untuk menaikkan pujian untuk-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau naikkan pujian Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
Tuhan. Meskipun kami masih ibadah secara online Tuhan, tapi Tuhan kami tetap mau beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore adik-adik semuanya. Nah, kakak mau cerita nih. Kalian tahu kan kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik untuk kita semua. Tuhan Yesus datang turun ke dunia, membawa sukacita bagi semua orang, menolong banyak orang, menyembuhkan banyak orang. Nah, aku mau cerita pada saat itu Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Saat Tuhan Yesus sedang berdoa, Tuhan Yesus tiba-tiba ditangkap oleh pasukan. Nah, saat Tuhan Yesus ditangkap, gak ada seseorang yang bisa menolong dia. Imam-imam besar gak percaya sama Tuhan, lalu Pilatus juga yang tadinya menyelamatkan dia akhirnya membiarkan Tuhan Yesus disalib. Nah, karena saat Tuhan Pilatus telah mengizinkan Tuhan Yesus untuk disalib, dibawalah Tuhan Yesus ke kota Yerusalem untuk membawa salib menuju bukit Golgota bersama 2 orang penjahat lainnya. Saat Tuhan Yesus sedang membawa salib, itu perjalanannya panjang, lelah. Tuhan Yesus dipukuli, Tuhan Yesus berhenti berkali-kali karena kesakitan dan juga kelelahan. Akhirnya pasukan itu membawa seseorang bernama Simon dari Kirene untuk membantu Tuhan Yesus memikul salib itu. Nah, perjalanannya itu sangat berat, tapi Bapa Allah yang di surga memberikan kekuatan dan selalu beserta dengan Tuhan Yesus. Bapa Allah di surga gak pernah meninggalkan Tuhan Yesus, selalu ada, menolong dan menguatkan. Untuk apa? Untuk melakukan tugas yang berat. Apa itu? Untuk menolong kita semua, menderita bagi kita semua, agar kita semua bisa selamat. Nah, pada saat salibnya sudah ditancapkan, lalu Tuhan Yesus sudah disalibkan, diolok-oloklah dia, diejek-ejek. Katanya, Tuhan Yesus telah menyelamatkan banyak orang. Kalau dia emang Tuhan, cobalah biar dia menyelamatkan dirinya sendiri. Begitu adik-adik. Tapi Tuhan Yesus diam aja. Tuhan Yesus malah berdoa bagi mereka semua. Kata Tuhan Yesus, ya Bapa di surga, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Baik sekali ya Tuhan Yesus. Dan juga kalian ingat kan kalau Tuhan Yesus tuh disalibkan dengan 2 penjahat lainnya. Nah, salah satu penjahat itu ikutan menolak Tuhan Yesus. Penjahat itu bilang, kalau kamu emang Tuhan, selamatkan diri kamu, lalu selamatkan kita juga. Tapi di satu sisi, penjahat yang lain, penjahat yang kedua, itu membela Tuhan. Dia bilang, kamu nih ngomong apa sih? Kita ini emang bersalah, kita pantas mendapatkan hukuman. Kita telah membunuh dan membuat banyak orang menderita. Lalu dia berkata, tapi Tuhan Yesus ini tidak bersalah. Dia disalibkan, tapi dia nggak bersalah. Dia disalibkan karena dia menolong banyak orang. Lalu dia berkata ke Tuhan Yesus, Tuhan, ingatlah aku saat Engkau telah bangkit menjadi Raja. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada penjahat yang baik ini, dia bilang, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan mengampuni orang itu, Tuhan menyelamatkan orang itu. Nah, adik-adik, akhirnya setelah banyak penderitaan yang Tuhan Yesus lalui, akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang seharusnya matahari itu terik, panas, tapi pada saat Tuhan Yesus itu mau mati, itu gelap gulita, bumi pun bergetar. Dan akhirnya Tuhan Yesus berkata, ya Allah Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tangan-Mu. Nah, setelah itu Tuhan Yesus mati, lalu orang-orang yang di situ akhirnya mulai menyesal dan ketakutan karena bumi bergetar,
menjadi gelap gulita. Mereka berkata, benar Tuhan ini adalah Tuhan yang benar. Nah, adik-adik semua, akhirnya setelah Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus diturunkan dari salib, lalu akhirnya dikuburkan di gua batu yang ada di dekat Bukit Golgota itu. Dimasukkanlah ke kuburan batu itu, lalu digulingkan batu untuk menutup gua itu. Nah, adik-adik semua, tapi kalian gak perlu khawatir karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kita yang sungguh-sungguh. Dia hanya akan di situ sampai pada hari ketiga dan akhirnya bangkit dan menjadi Allah bagi kita semua. Nah, adik-adik semua, kalian tahu kan kalau Tuhan Yesus itu Allah yang super baik banget, yang udah menyelamatkan kita semua. Kalian sayang gak sama Tuhan Yesus? Sayang dong, karena Tuhan Yesus kita semua bisa seperti saat ini. Kita bisa senang sama papa, sama mama. Kita juga tahu kalau kita bisa masuk surga. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang sudah menanggung semua dosa-dosa kita. Nah, kalian mau gak membalas apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita? Gimana caranya? Caranya adalah kita menyayangi semua orang di sekeliling kita dan juga mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Dia. Kita harus bisa saling memaafkan dan juga berdoa untuk orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, ayo semuanya adik-adik, sekarang kita baca ayat hafalan. Oke, kita buka kitabnya di 1 Yohanes pasal 2 ayat 12. 1 Yohanes pasal 2 ayat 12. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Nah, sekian firman sekolah minggu pada sore hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Oh ya, sebelum kita selesai, kita berdoa dulu ya. Ya, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kalau pada sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah berkorban Tuhan untuk kami semua Tuhan. Engkau telah disalibkan menderita bagi kami semua. Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk dapat membalas sebagian dari kasih-Mu itu ya Tuhan, yang gak terhingga, yang kami gak bisa balas sepenuhnya Tuhan. Tapi kami mau Tuhan belajar untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi, belajar untuk memaafkan seperti Engkau memaafkan ya Tuhan. Haleluya, ajar kami untuk semakin hari semakin menjadi serupa seperti Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik, gimana sekolah minggunya? Seru kan? Pastinya seru dong. Ya dong. Jangan lupa minggu depan kita ikut lagi sekolah minggu yang selanjutnya. Jam 4 sore tetap di channel YouTube GPD Kota Wisata. Dadah, Tony